Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan masalah pasar persaingan tidak sempurna. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Cynthia, dan teman saya Maria dan Dedi Nenggolan. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang mana hanya ada satu atau beberapa penjual saja yang menguasai harga dan pasar karena jumlah pembelinya banyak. Pasar persaingan tidak sempurna bisa juga disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna, perantai pembeli dan penjual hilang. Mereka tidak memiliki keleluasan untuk menetapkan atau menentukan harga suatu produk. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. 1. Hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. 2. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan atau penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. 3. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. 4. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi tetapi akan sulit untuk menjadi barang substitusi. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Monopoli terdiri dari kata mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual. Sesuai namanya, pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya seperti PLN, PT AM, PT KI, Pertamina, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari pasar monopoli. Jenis-jenis pasar monopoli. Pasar monopoli dibedakan menjadi dua, monopoli bailout dan monopoli penajol. Monopoli bailout diartikan sebagai pasar monopoli yang dikuasai oleh negara, dan monopoli penajol adalah pasar monopoli yang timbul secara alami dengan dukungan dari kondisi geografisnya. Ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu pihak dalam industri. 2. Tidak terdapat produk pengganti. 3. Sulit untuk masuk ke dalam pasar. 4. Sebagai penentu harga. Faktor pendukung pasar monopoli. 1. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli unik dan tidak dimiliki oleh pihak manapun. Dengan itulah timbul pasar monopoli. 2. Hasil produksi sangat tinggi dan dapat dinikmati para penguasa. 3. Pemerintah memberikan undang-undang yang melindungi para penguasa di pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. 1. Bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap dijaga kekuasaannya. 2. Lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang satu pihak. 3. Keuntungan diperoleh sangat melimpah karena tidak ada persaingan berarti. 4. Mendorong terciptanya inovasi dengan tujuan melindungi kekuasaan yang ada. 5. Pengembangan perusahaan cepat karena tidak ada pesaing. Kelemahan pasar monopoli. 1. Tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. 2. Sering terjadi pemaksaan karena tidak mau konsumen harus membeli produk itu. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contohnya adalah industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari pasar oligopoli.
Jenis pasar oligopoli. Oligopolimoni. Oligopoli menjual produk yang bersifat homogen dan identik. Pada pasar oligopoli jenis ini biasanya ditemui pada industri yang menghasilkan bahan-bahan mentah. Oligopoli pembedaan. Berbeda dengan oligopolimoni yang produknya dijual bersifat homogen, dalam pasar oligopoli pembedaan ini produk-produknya bersifat heterogen. Ciri pasar oligopoli. 1. Menghasilkan 2 jenis produk. 2. Harga konsisten tidak berubah-ubah. Keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. Kompetisi non-harga. Kelebihan pasar oligopoli. Para pembeli mendapatkan kebebasan dalam memilih produk. Penelitian dan pengembangan produk sering dilakukan. Penerapan teknologi yang dipadukan dengan inovasi para produsen akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. 4. Efisiensi dalam produksi sangat diperhatikan. Kelemahan pasar oligopoli. Rentan menimbulkan ketimpangan atau ketidakataan dalam hal pendapatan. 2. Sering terjadi eksploitasi terhadap pembeli serta pemilik faktor produksi. Bisa menimbulkan inflasi. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antara produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik merek, pembungkusnya, dan lain sebagainya. Produk yang beredar bersifat heterogen. Dalam pasar ini juga terdapat konsep monopoli yang timbul dari penggunaan merek dan tanda perdagangan yang beda. Berikut adalah contoh dari monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Produk yang beredar dan diperjualbelikan bersifat heterogen. 2. Promosi dan iklan aktif dilakukan. 3. Keberadaan produsen bisa memengaruhi harga. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Konsumen mendapatkan kebebasan memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya karena produk yang dijual banyak dan bersifat heterogen. Kemudahan dan kebebasan keluar masuk pasar mendorong produsen untuk selalu menghasilkan produk baru dan menimbulkan kreativitas. Diferensiasi produk membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk dan cenderung loyal terhadap produk yang disukainya. Kekurangan pasar monopolistik. Rentan terjadi persaingan yang tidak sehat karena semua produsen berlomba-lomba mendapat pelanggan dengan tujuan mendapat keuntungan maksimal. Pihak yang tidak memiliki skill atau dana yang lebih akan mudah tergusur dari pasar ini karena tingkat persaingan yang ada sangatlah tinggi baik dari segi kualitas, harga, serta pelayanan. Cenderung terjadi kenaikan harga karena adanya inovasi dalam menciptakan produk yang lebih baik. Pasar monopsoni. Pasar ini terjadi dalam kondisi ketika terdapat banyak penjual dan pembeli hanya tunggal. Bisa dibilang pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen atau pembeli. Berikut adalah contoh pasar monopsoni. Ciri pasar monopsoni. Pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Barang yang beredar berfokus pada bahan mentah. Terdapat satu pembeli atau konsumen saja. Kelebihan pasar monopsoni. Kualitas dari produk yang dijual terjamin, baik dari segi keamanan maupun kesehatan. Lebih hemat biaya dengan menekan biaya produksi yang tinggi. Kekurangan pasar monopsoni. Dengan adanya satu pembeli, maka akan lebih banyak tekanan yang dirasakan oleh produsen. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akan dibuang atau diledakkan di gudang.
Pasal oikopsone. Pasal yang merupakan salah satu bentuk dari pasal persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya terdapat beberapa pembeli. Berikut adalah contoh dari pasal oikopsone. Ciri-ciri pasal oikopsone. Ada beberapa pembeli di dalamnya. Harga pasar yang berlaku cenderung stabil, tidak fluktuatif. Barang atau produk yang beredar adalah bahan setengah jadi. Kelebihan pasar oikopsone. Penjual mendapat keuntungan banyak, karena bisa lebih dari satu pembeli yang membeli barangnya. Tekanan dari pembeli kepada penjual tidak begitu terlihat, karena adanya sebuah perlindungan. Kelemahan pasar oikopsone. Kualitas dari produk belum pasti atau kurang meyakinkan. Keamanan dan kenyamanan rendah karena tidak ada identitas pasti yang dimiliki produk. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Barang yang dijual biasanya merupakan barang yang memiliki kualitas unggulan dan susah mencari penggantinya. Namun, walaupun seperti itu, barang dari pasar persaingan tidak sempurna ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Produk yang dibutuhkan masyarakat biasanya diatur oleh pemerintah. Monopoli yang bersifat alamiah mampu menyediakan produk lebih murah. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Harga yang dikuasai oleh pihak monopoli memiliki kemungkinan terjadinya permainan harga yang dapat merugikan konsumen. Monopoli membuat konsumen tidak memiliki pilihan alternatif untuk membeli produk. Selain kemungkinan permainan harga, monopoli juga memiliki kemungkinan menyebabkan terjadinya kebijakan diskriminasi harga. Keuntungan didapatkan hanya berpusat pada satu pihak. Demikianlah presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.